Belajar yang rajin ya nak ya. Ya. Bintang mau tanya apa sayang? Mau kirim pesan ke Pak Prabowo. Wah keren. Yuk kita dengarkan pesan Bintang untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bintang 8 tahun dari Banjarnegara. Silakan Bintang. Oh, masa cewek baik. Anak kecil mau tanya ini. Serius loh. Mau tanya apa anak kecil? Ya coba dikasih mic anak kecil itu. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa sayang? Perkenalkan, nama saya Bintang Ataya Gali Alteza. Aduh lali aku le. Bintang Bintang Ataya Gali Ataya. Alteza. Alon-alon, cangkemnya urung apal. Bintang Ataya Gali Galih Wit-witan. Galih siapa? Alteza. Alteko. Alteza. Oh Alteza. Bintang Ataya Galih Alteza. Panggilannya apa? Apa? Bintang. Oh bintang. Bintang kecil di langit yang biru. Bapakmu namanya siapa tak tanya? Zainal. Oh Zainal. Mbokmu siapa? Ibunya siapa namanya? Linda. Linda tok. Kok anak kedua Linda temen Lestari. jeneng ya? Si Bintang umurnya berapa sayang? 8 tahun. 8 tahun kelas berapa? 2. Cita-cita pengen jadi apa? Sarjana hukum. Sarjana hukum. Kenapa pengen jadi sarjana hukum? Kenapa sayang? Pengen kayak Gus. Pengen kayak Gus. Kenapa pengen kayak Gus Miftah? Kenapa? Punya duit banyak? Soalnya Gus bisa kasih pelajaran ke satu Indonesia. Tuh, anak kecil. Belajar yang rajin ya nak ya. Ya. Bintang mau tanya apa sayang? Mau kirim pesan ke Pak Prabowo. Wah keren. Yuk kita dengarkan pesan Bintang untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bintang 8 tahun dari Banjarnegara. Silakan Bintang. Pak Prabowo, bisa nggak kalau harga di sekolah swasta disamakan seperti di sekolah negeri? Ya Allah. Terus apa lagi? Emangnya sekolah swasta mahal? Mahal. Sedikit mahal. Oh mahal. Kamu swasta apa negeri? Swasta, Swasta. Terus? biar orang tua bisa sambil beri perlengkapan sekolah. Ada lagi? Itu saja? Iya. Oke, saya mau tanya. Itu tadi pertanyaanmu apa pertanyaan mbokmu? Dua-duanya. Oh dua-duaan? Pak Prabowo, ini ada Bintang dari Purwasaba, Banjarnegara. Dia bertanya, apakah bisa biaya sekolah di swasta sama dengan di sekolah negeri? Ya, nanti videonya diedit yang bagus, tak kirimkan ke Pak Prabowo melalui lead call tadi. Tepuk tangan untuk Bintang. Bintang, kalau kamu saya kasih uang tuh beli apa sayang? Buat mama sama buat beli ring light. Apa? Sama buat beli ring light. Ring light? Apa ring light gini? Oh lampu yang bulat itu toh? Iya, Lah, soalnya untuk suka apa? ngonten. Oh, suka ngonten. Kontenmu soal apa sayang? Kadang dance, kadang juga Dance? nyanyi. Kamu bisa ngeden? Bisa. Sini ngeden sini. Musiknya siap-siap. Ini mau ngeden. Ayo. Ini calon bintang besar ini. Kamu Purwasaba? Sini. Dungake. Musik siap-siap. Ya. Mic-nya bawa sini. Kamu biasanya kalau ngeden lagunya apa? Kadang yang lagi ngetren. Oh ngetren. Duh, gede dawa kayak. Bukan. Oh bukan.
Lagunya apa sayang biasanya? Kadang yang itu yang ya musiknya menghabiskan malam. Isara. Orang isara tak sangoni gue. Pakai keyboardnya bisa kayak itu. Terus apalagi yang lain? Gue cah musiknya cah on gue suwe-suwe kayak nggak paham loh. Apalagi yang bisa? Sama Ungker. bukan. Apa? Atau kan musik yang agak Statue. Seteju isora. Itu Seteju. Ayo. Inilah dia dance dari Bintang dengan lagu Seteju. Tepuk tangan tuh Bintang. LED apa tadi namanya? Statue. Enggak, lampu apa tadi kamu bilang? Ring light. Ring LED harganya berapa? Ada yang 37 sama ada yang 37 itu berapa? 37.000. Wah. Tapi kan terus tapi itu ngatus sih. Tuku 10, lah tuku 10. Harganya cuma 37.000. Ada yang 29 tapi cuma lampunya enggak. Kecil. Enggak pakai linknya. Enggak. Oke. Terus kamu pengen beli apa lagi? Ya sama perlengkapan sekolah juga. Ya udah tak kasih 1 juta untuk kamu. Tapi sebelum tak kasih 1 juta, kamu nyanyi dikit dulu kan kamu juga bisa nyanyi toh? Ya. Lagu apa? Apa? Apa ya? Apa? Sebentar. Apa? Santri pekok bisa enggak? Apa? Santri pekok. Santri pekok, santri pekok. Santri pekok. Ayo. Nadanya biar sesuaikan. Ayo, kamu nyanyi dulu. Sekop. Tadi sangunya 1 juta, sawernya 200. Ini sawernya. Nah, ini untuk beli lampu dan lain-lain. Terima kasih Gus. Nanti kamu pulangnya lewat mana? Nanti pulangnya lewat mana? Jangan sampai dicegat sama santri pekok yang sana itu ya. Apa? Ucapan untuk Gus Miftah apa? Makasih Gus. Kata-kata. Ubur-ubur ikan lele. Iki Purwasaba, ora sepele le. Makasih ya. Salam untuk bapak ibumu ya. Awas, dong. Yuk. Tolong dikawal sampai orang tuanya ya dirampok karo bocah-bocah kia nanti ya. Ya luar biasa. Ini loh generasinya Purwasaba loh Pak Ho. Keren loh wargamu ini. Oke kita tanya jawab. Pinjam mic, aku minta tisu dong. Tanya jawab. Ada yang mau bertanya soal kebangsaan atau punya usul apa untuk Pak Presiden? Nanti kalau saya ketemu Presiden di Jakarta akan saya sampaikan. Ayo, mana yang mau tanya? Mas Bulung yang nunjuk. Ini Mbak E. Siapa namanya ini? Cie jilbab ireng cie. Ih. Ada cewek cilik mentik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arane siapa? Perkenalkan nama saya Ragil Anggreni. Siapa? Ragil Anggreni. Ragil. Kamu anak terakhir? Iya. Oh, maka namanya Ragil. Iya. Ragil Anggreni. Anggreni. Umur bira? 24. 24 tua temen ya? Udah nikah? Belum. Ih jomblo. Kuliah kerja? Kerja. Kerja apa? Perawat. Perawat. Enak kalau kamu punya istri perawat le. Begitu masuk kamar, papa cuci kaki dulu. Iya. Kamu kerja di mana perawatnya?
Di rumah sakit daerah Banyumas. Apa suka dukanya jadi perawat? Ya sukanya bisa menolong itu sih orang yang sakit. Orang yang gitu. sakit. Melayani pasien kayak gitu. Melayani pasien. Dukanya? Ya kadang capek sih. Hop. Cangkeme jomblo. Mbak aku lara mbak. Mata nih ngerti wong bening. Aku lara mbak. Inyong ya pada. Namanya panggilannya Mbak Ragil. Anggi, Mbak Anggi. Cita-cita nikah umur berapa? 26. 26. Sudah punya pacar belum? Belum. Ayo. Lamar kalau berani sini. Ingat, selain donatur dilarang ngatur. Ayo, pertanyaannya apa Mbak Ragil Anggra ini? Ya izin bertanya Gus terkait Jangan deket-deket mic-nya. terkait Letkol Teddy. Oh, kamu penggemarnya Letkol tadi? Iya, salam ya Gus buat Letkol Teddy. Cie. Ragil yang ngerti sing bening lho Mas aku. Salam nge Letkol tadi. Gas. Kamu ada pertanyaan apa soal Letkol tadi? Apa pendapat Gus Miftah terhadap sosok sekretaris kabinet yang masih muda, pangkat Letkol baru, tapi mempunyai tanggung jawab yang sedemikian besar? Gitu. Menurutmu, takut nih, menurutmu sampai hari ini kerjanya Letkol tadi seperti apa? Lumayan bagus. Bagus kan? Bagus. Saya selalu mengatakan begini, nggak usah hanya kepada Letkol tadi ya. Ternyata usia muda itu kita tidak bisa menutup mata seolah-olah anak muda itu nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang orang tua itu belum mau memberikan kesempatan kepada yang muda. Ketika anak muda diberikan kesempatan biasanya dahsyat luar biasa, betul? Letkol tadi memang masih muda, kebetulan sahabat saya Nduk. Usianya jauh di bawah saya. Tetapi kinerjanya atas tugas yang diberikan oleh presiden kepada dia sampai hari ini terhandle dengan baik. Saya ingin mengatakan bahwa apa? Orang-orang tua ini saatnya memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Contoh, nggak usah ngurus negara kayak Letkol tadi deh, ngurus masjid. Kadang-kadang ada rezim orang tua di masjid itu yang ketika anak muda berkarya itu justru orang tua itu malah nggak mau, merasa tersaingi dengan anak-anak muda. Padahal kalau masjid itu diurus oleh anak-anak muda, orang tua sebagai pembimbingnya kira-kira pasti luar biasa. Sehingga dimonopoli ya adan wong tua, sing imami wong tua, apa-apa wong tua. Subuh sing adan wong tua. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baradan puji-pujian kayak gie. Astagfirullahal-ngadim. Astagfirullahal-ngadim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatahe dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Siapa mau berangkat ke masjid? Mas tahu nggak DJ dari Thailand namanya DJ Katy Butterfly. Dulu kalau nge-DJ pakaiannya super seksi. Dia masuk Islam melalui Gus Miftah. Apa alasan dia masuk Islam? Gara-gara setelah pulang nge-DJ dari klub malam, hatinya rasanya ayam gara-gara mendengar adzan sholat subuh. Jadi kalau bisa anak-anak muda itu tampil. Hari ini kita punya contoh di tingkat nasional, Letkol tadi. Dia mampu berkarya walaupun di usia muda. Makanya kalau saya nyuwun sewu hanya mempermasalahkan soal umur, itu bagi saya tidak fair. Anak muda
bisa berkarya, orang tua juga bisa berkarya. Orang tua harus membimbing dan memberikan contoh, memberikan teladan, sementara yang muda mencontoh dari yang tua, meneladaninya dan menghormatinya. Jadi kalau kamu tanya sama saya, bagaimana soal Letkol Teddy? Beliau salah satu anak muda yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Letkol Teddy. Kamu kalau saya kasih uang untuk beli apa? Dikasih mama. Dikasih mama. Tapi sorry ya Ragil Anggraini, kalau sama kamu aku tidak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Kecangkem ya. Ya kesempatan. Kamu, yaudah untuk mak kamu tak kasih 500.000. Alhamdulillah. Tak kasih 500.000. Salam untuk calon ibu mertua ya. Iya. Oke apa? Oke. Semoga istriku tidak nonton ya Allah. Amin. Lanjut. Makasih Mbak Ragil. Nanti tak sampaikan salamnya ke Letkol Teddy. Kamu ada pantun apa untuk Letkol Teddy? Cakep. Nggak ada, cuma mau nitip salam buat Letkol Teddy. Salam apa? Salam sayang? Salam saya. Iya, Ted. Salam Ted, sayang. Dah, nanti sampaikan. Makasih ya, Nduk. Assalamualaikum. Sebelah sini. Sebelah sini dulu. Sebelah sini. Ayo, tak delengke. Wajah yang paling melas apa ya? Loh, kok udah pegang mic ini tahu-tahu ini? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nurul Hidayah. Siapa? Delia. Delia Nurul Hidayah. Kamu tahu Nurul Hidayah artinya apa? Nur itu artinya cahaya, hidayah itu artinya petunjuk. Nah, jadi kamu kayak ini map. Nunjuk. Kamu kayak berarti nama Inggris kamu adalah GPS. Nurul Hidayah kok jalan petunjuk kok. Kamu tahu GPS kepanjangannya apa? Google Maps. Salah. GPS itu kepanjangannya gunakan penduduk sekitar. Ya orang ngerti takon maksudnya kayak gini, namanya GPS. Kamu umur berapa? 20, jalan 22. Jalan kemana? Mau 22 oh, tahun. mau 22. Emangnya kemarin nggak mau? Belum. Oh belum. Pekerjaannya apa, Nduk? Karyawan di PT Serasi Gaya Busana. Apa itu pekerjaannya? Jadi mancing. Oh, rakyatmu gitu loh. Masa pekerjaannya mancing. Kayak katanya penggemar After Sen kayak. Aku ngerti lagu sih mau sering ngisong ke After Sen apa? Saya tahu. Apa? Kok sekop gitu apa ya? Sekarang lagu itu nggak mutu-mutu bu. Masa di TikTok yang viral apa? Ungker, melungker. Apa maning? Lagu kok melungker. Kemarin Velocity nyongrong bisa, melungker. Iki yang ngono bae. Ana wong beningnya di zoom bae. Bagi videone. Malah mancing. Itu pekerjaannya bidang apa? PT-mu bidang apa? Usahanya apa? garment. Oh, produksi baju. Produksi baju. Terus kamu apa? Jadi, Jobmu apa? Job saya buang benang. Hah? Jadi karyawannya Gus. Ya jadi apa? Bagian apa? Helper. Apa? Helper. Helper tuh apa? Pembantu umum gitu? Ya. Kan keren helper. Jadi bisa bikin baju. Menurutmu desain bajuku bagus gak malam hari ini? Bagus Gus. Mulai apa? Iki iso lho kok. Viral maning sangka Banjarnegara ini. Cangkeme bengok bae. Alhamdulillah kamu bekerja ya, disyukuri ya. Baik-baik dengan tempat kerjamu. Jangan menjelek-menjelekkan tempat kerjanya. Masih banyak di luar sana yang gak bekerja. Soal gajinya banyak atau sedikit, itu disyukuri saja. Kayak sebengok cangkeme ora kerja. Apa pertanyaannya Mbak
GPS. Kok GPS gitu? Mbak Nurul Hidayah. Gus, apa kabar dengan es teh? Baik. Kamu pengen mandi es teh? Baik. Nama aku sekarang udah berubah, Gus Miftah. Keren kan gue? Kamu pasti nasib dengan bakul es tehnya karena punya uang banyak ya. Cie. Saya doakan mudah-mudahan Mbak Nurul Hidayah nikah dengan penjual es teh. Amin. Yes. Salaman takon es teh. Ya kita doakan. Karena dia penggemar es teh, kita doakan Nurul Hidayah menikah dengan penjual es teh. Apa pertanyaannya Mbak Nurul Hidayah? Prestasi apa saja hari ini yang telah diraih oleh pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo? Ngeri sekali pertanyaannya. Ya Allah. Lindungilah saya dari cangkemnya Nurul Hidayah ya Allah. Ini bagus pertanyaannya bagus. Jadi gini Dok. Yang pertama, Pak Prabowo itu baru dilantik bulan Oktober. Sekarang mau Agustus. Berarti baru jalan ke bulan ke-10. Dari waktu yang singkat ini kira-kira prestasi apa saja yang sudah beliau lakukan? Yang pertama jelas MBG. Makan bergizi gratis. Walaupun belum merata karena belum ada setahun. Tapi program ini wajib kita dukung. Kenapa? Karena masih banyak anak bangsa yang kurang gizi, Nduk. Padahal bagaimana anak bisa berpikir dengan cerdas kalau dia kurang makan? Maka program Pak Prabowo itu dengan landasan kalau anak gizinya baik, maka dia akan bisa belajar dengan baik. Sudah tidak ada lagi ibu-ibu stunting, punya masalah dengan kehamilan. Itu wajib kita dukung. Mudah-mudahan Purwasaba segera mendapatkan program itu. Amin. Kemudian yang selanjutnya, penegakan hukum. Coba kita lihat hari-hari terakhir ini. Kejaksaan Agung kalau nyita uang berapa triliun, Bu? 1 triliun, 11 triliun, 9 triliun. Itu belum pernah kejadian sebelumnya. Baru di pemerintahan Bapak Prabowo ada penegakan hukum yang luar biasa. Makanya ingat pejabat-pejabat itu, jangan main-main dengan uangnya rakyat. Setuju? Hati-hati. Kamu sekarang gak boleh main-main, kesikat. Kesikat. Kalau nggak siap dengan melihat uang banyak, hati-hati. Jangan jadi pejabat. Saya selalu bilang, orang Indonesia itu aneh. Takut haram itu kalau dalam bentuk makanan. Tapi nggak pernah takut haram kalau dalam bentuk uang. Betul? Kalau lihat makanan ada daging. Tanya, ini daging sapi apa babi? Halal apa haram? Takon. Tapi kalau dikasih uang ratau. Takon, iki duit apa? Halal haram diuntal. Duit sudah kok apa ya? Wong cang Amerika ora urunan. Jadi penegakan hukum saya pikir luar biasa di era Pak Prabowo ini. Nggak terbantahkan. Dari yang kecil sampai yang besar kelas kakap semuanya disikat. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya sendiri, Nduk. Sebelum jadi presiden Pak Prabowo sudah kaya. Sehingga ya sorry to say, kemungkinan untuk Pak Prabowo korupsi itu nggak ada. Makanya harus dicontoh oleh pejabat-pejabat di bawahnya. Termasuk menteri, gubernur, bupati, termasuk kepala-kepala desa yang ada di Indonesia. Makanya kalau saya lihat Pak Ho naik Rubicon, saya malah seneng. Itu paling Pak Ho beli Rubicon dari dana desa, Gus. Gajine Ho ki mung 5 juta tok. Ho sudah punya Rubicon sebelum jadi kepala desa. Emang nggak boleh kepala desa naik mobil mewah? Selama uangnya sendiri boleh-boleh saja. Bebas. 2, 3, kepercayaan dunia internasional. Kamu bangga nggak lihat Pak Prabowo ceramah di hadapan Vladimir Putin, ngomong dengan sangat lancar visi misinya tentang Indonesia. Pak Prabowo datang ke Arab Saudi, ngomong dengan gagahnya dengan MBS Muhammad bin Salman, pulang membawa 497 triliun investasi untuk Indonesia. Ngomong sama Donald Trump, apalagi mau cangkemnya Donald Trump, pro Israel, Pak Prabowo berani menyatakan dari awal, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, termasuk Israel. Jangan percaya dengan cangkemnya Israel.
Janji tidak ngebom Palestina, tetap ngebom. Akhirnya nggak terima ngebom Palestina, nambah ngebom Iran. Salah milih musuh. Ngebom Iran, dor. Dibales karo Iran, dor. Luweh gede, modar. Marwah bangsa Indonesia dijaga oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu baru 3 yang saya sampaikan. Artinya apa? Menurut saya sampai hari ini ikhtiar Pak Prabowo luar biasa. Tepuk tangan untuk Presiden kita. Kamu kalau saya kasih uang untuk beli apa? Dikasih mama sama beli skincare. Skincare. Mbok fresh care bae. Nah, 500.000. Kamu nggak usah skincare lah, udah Viva nomor 4. Alis ya Allah. Alis kok kayak galengan ya. Yang cowok. Ayo, sing lanang tua, satu lagi. Sing lanang. Siapa lagi? Kok benci ayahku ki? Kayak. Kok bikin tulisan benci ayahku ki, cah iki anak durhaka iki. Ayo, namanya siapa? Berdiri, Le. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama panjang saya Dika Mestiawan Saputra Pratama. Asal saya dari Nama Kebumen. pendeknya siapa? Dika. Oh, Dika. Terus Iya. asalnya dari mana? Asal saya dari Kebumen. Oh, kamu dari Kebumen ke sini? Iya. Serius? Serius. Oke, pekerjaanmu apa? Pekerjaan saya ada 2. Mancing. Apa pekerjaannya? Pekerjaan saya ada 2. Yang pertama yaitu mahasiswa. Yang kedua saya sebagai guru honorer. Oh, guru honorer. Iya. Kamu ngajar apa, Le? Ngajar di IT. Hah? Ngajar guru Al-Quran. Guru Al-Quran. Oh, kamu ngajar Al-Quran. Baik. Sekarang jujur saja, kamu sebagai guru honorer, nyuwun sewu, kamu digaji berapa sebulan? Ini memang privasi nih Gus. Nggak apa-apa, nanti Tapi- biar supaya siapa tahu nanti pemerintah dengar kesejahteraan para guru honorer bisa ditingkatkan. Amin. Sebelumnya izin dulu, siapa tahu nanti kepala sekolah saya lihat ya. Ya amin. Kenapa kepala sekolah kamu? Takutnya kesinggung gitu. Udah apa-apa. Saya di guru honorer, saya baru 1 tahun ini. 3 bulan pertama saya digaji dengan 350, itu belum dengan seripilan seperti kayak ada ekstra ataupun yang lainnya. Terus 3 bulan depannya juga sama. Setelah aku 3 bulan setelahnya lagi beda, sampai sekarang beda. Nah, kok kamu tadi nulis benci ayahku kenapa? Iya, soalnya ayahku kan bukannya gimana ya. Aku ada 2 ayah. Sek, 2 ayah. Maksudnya keperimen, gawene gantian kayak gini. Apa? 2 ayah gimana? Le? Jadi sebelum ayahku nikah sama ibuku tuh, ayahku udah nikah dulu kan. Tapi cuma numpang bikin doang, nggak diurusin. Numpang bikin. Sek, sebelum nikah sama ibumu, Iya, ayahmu sudah menikah dulu sama orang lain. Sudah. Terus nikah sama ibumu. Terus nikah kedua sama ibuku. Mm-mm. Ceritanya pas aku umur 1 minggu aku udah ditinggalin sama ayah. Sama ayah. Nah, terus Setelah itu ayah udah nikah lagi. ketiga kalinya. Nggih. Terakhir saya ketemu ayah tuh bulan Desember kemarin dan itu dengan istri yang kelima. Waduh. Oh, gimana Gio? Istri kelima. Nggih. Ibumu statusnya istri kedua. Nggih. Tapi udah cerai. Sudah. Ah, istri kelima terus. Nggih. Setelah itu kan saya akhir Desember kemarin main ke rumah. Hmm. Ternyata rumahnya itu di Banjarnegara. Oh, rumahnya Banjarnegara. Berarti istri kelimanya Banjarnegara. Istri kelimanya orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Terus Dia Kristen. Setelah istri yang kelima dia udah nggak punya anak. Jadi anaknya bapak 4 itu beda ibu semua. Luar biasa. Bapakmu sekarang di mana? Kalau yang bapak kandung terakhir saya tahu ada di Tegal. Kalau yang bapak tiri saya sudah tidak memensainya. Enggak, Kenapa? yang istrinya 5 itu bapak kandung. Kenapa? Yang istrinya 5 itu bapak kandung. Nggih. Itu sekarang dia di mana? Di Tegal. Saya mau jumpa. Alasannya apa? Saya pengen tahu ilmunya apa gitu loh.
Terus sekarang Bapak Tiri. Kamu sama Bapak Sebelumnya Tiri. kan bapak kandungnya kerjanya itu supir. Oh pantas angkon mampir. Tapi ya tidak semua sopir seperti itu oknum saja. Sopir juga banyak yang bagus, banyak sopir baik. Setelah itu 2011 mama saya nikah lagi sama orang Semarang. Tapi dia tuh sangat na'udzubillahimindzalik bagi saya. Soalnya gimana ya, semenjak saya sama Bapak Tiri tuh saya tuh gak pernah ngerasain apa sih itu kasih sayang seorang ayah. Sekarang pertanyaan yang kamu benci itu ayah kandungmu apa ayah tirimu? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang pertama kenapa saya bisa, mungkin anak bisa durhaka ke ayah, tapi apa ayah bisa durhaka kepada anak? Seperti itu. Oke. Yang pertama ayah saya udah ninggalin saya dari bayi. Kalau ayah yang kedua dia udah main perempuan, main judol dan dia gak pernah nafain keluarga. Oke. Tuh. Udah, kamu saya kasih uang bukan untuk pertanyaanmu tapi karena profesimu sebagai guru honorer. Ya, kalau pertanyaanmu tak jawab, tapi nggak perlu saya bayar. Tapi profesimu sebagai guru honorer, kamu tak sangoni 1 juta, ya. Sebelumnya boleh berpesan nggak? Siapa tahu ayahku lihat. Udah, pesannya apa? Untuk bapakku yang pertama, bertobatlah. Kenapa? Sebelum kamu menikah ke yang kelima kalinya, kamu sudah mualaf menjadi Kristen. Setelah itu nikah ke yang kelima, dia jadi Islam lagi. Terus untuk bapakku yang kedua, bertobatlah juga. Perempuan, bukannya gimana Gus ya? Perempuan Malaysia bukan tujuanmu yang memastikan, tetapi perempuan yang pernah kau sakitin itu yang pernah kau rasakan. Oke. Nah, mudah-mudahan bapakmu lihat, baik bapak kandung maupun bapak tiri. Ya udah, tak jawab pertanyaannya. Oke, dikasih uangnya sana. Tak jawab. Salam untuk teman-teman guru honorer ya. Besok kamu traktir teman-temanmu honorer tuh beli bakso. Ya. Jadi begini. Jenengmu sapa mau itu banget nih? Dika. Al-jannatu tata aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaannya, itu dalilnya anak apa dalilnya orang tua menurutmu? Menurut saya itu dalilnya anak. Itu bisa jadi dalilnya anak, bisa jadi dalilnya orang tua. Kalau kamu sebagai anak, surganya anak terletak bagaimana kamu menghormati dan memuliakan bapak ibumu. Tapi kalau kamu besok sebagai bapak, surganya anakmu tergantung bapak dan ibunya. Karena faktanya apa? Hari ini banyak kelakuan orang tua yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Termasuk mereka yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita sebagai orang tua memahami hadis itu apa Bu? Surganya anak, itu tergantung kelakuan kita sebagai orang tua. Karena faktanya hari ini banyak kelakuan orang tua yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Maka anak harus hormat kepada bapak ibunya, orang tua harus bertanggung jawab kepada anaknya. Doa terbaik untukmu, untuk ibumu dan untuk bapak-bapakmu. Terima kasih Mas Dika, yang sabar ya nak ya. Nggak usah nangis, kamu udah nikah belum? Baru lulus tahun kemarin sih. Oh kamu lulus apa? Lulusan pondok. Pondok mana? Pondok Al-Kamal, pondoknya bupatinya Kebumen. Oh bupatinya Kebumen, kamu udah lulus dari pondok. Nggih. Sekarang belum menikah? Belum kepikiran. Mau nggak dengan Nurul Hidayah tadi? Cie. Sudah sikat. Ajak kesuwen. Kamu bilang begini sama dia. Jika sholat tahajudku tidak mampu menaklukkan hatimu, izinkan kulantunkan 4 kali takbir untuk mensolatkan jenazahmu. Wah. Pasti langsung mau dia. Makasih Mas Dika ya yang sabar ya. Salam untuk ibu dan bapak-bapaknya. Terima kasih. Yuk sebelum after saya nyanyi, kita selawatan dulu yuk. Semuanya boleh berdiri, selawatan sama Gus Miftah.